warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati para dewan hakim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Ibu para dewan guru pendamping yang juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami banggakan tentunya teman-teman kami sekalian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Abu A'la Al-Maududi dalam The Prophet Islam mengatakan, he is the only one example where all excellence have been blended in one personality. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya contoh terlengkap. Segala keunggulan terkumpul dalam satu diri pribadi. Bahkan kehebatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah diabadikan dalam sejarah. Walau Nabi hidup dalam keadaan miskin dan Allah Subhanahu wa taala telah menawarkan berbagai kesenangan dunia untuknya. Harta, tahta, wanita, bahkan jabal Uhud pun siap untuk dirubah menjadi emas. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iza ya Rabb, la arda law ahadin min ummati finnar." Kalaulah begitu ya Allah, apapun yang kau berikan kepadaku, tidak satu pun yang dapat menyenangkan hatiku jika salah satu saja dari umatku masuk neraka. Betapa besar pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Bahkan kehebatan Nabi Muhammad dalam memimpin negara telah tercatat dengan indah dan rapi dalam sejarah peradaban manusia. Michael Hart, salah seorang komunis Amerika, menulis dalam bukunya The 100 Ranking of Most Influential Person in History, yang artinya 100 tokoh besar yang paling berpengaruh sepanjang sejarah peradaban manusia. Dan ia meletakkan Nabi Muhammad SAW pada posisi pertama sebagai tokoh yang paling berpengaruh sepanjang sejarah peradaban manusia. Bahkan kebesaran beliau telah diabadikan dalam Ensiklopedia Britannica sebagai the most successful of all prophets and all religious personality, sebagai pemimpin yang paling sukses di kalangan para nabi, di kalangan para pemimpin-pemimpin agama dan pemimpin-pemimpin lainnya dalam membangun sejarah peradaban manusia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, melihat betapa pentingnya untuk kita meneladani sikap dan sifat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, maka pada kesempatan ini saya selaku pensyarah mengambil tema kepemimpinan dalam konsep Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 32 yang akan dibacakan oleh korek kami dan terjemahannya oleh Sari Tilawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
hadirin rahimakumullah. Al-Qurtubi dan ulama-ulama lainnya menjadikan ayat ini sebagai dalil yang menunjukkan keharusan untuk mengangkat seorang pemimpin. Dan Al-Qur'anul Karim telah menjelaskan teori kepemimpinan secara sempurna. Dan contohnya adalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad mendapat julukan prophetic leadership. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dia sebagai suri tauladan yang baik untuk kita semua. Al-Quran telah menjelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang akan dibacakan oleh qori kami.
واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut dan mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Jika kita membuka tarikul Islam tentang tanggung jawab kepemimpinan, maka tentu kita akan teringat dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana ketika itu Umar bin Khattab diangkat menggantikan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bukan bangga dengan jabatan yang akan diemban, bukan dengan berpesta pora, bukan bersenang-senang dengan jabatannya. Tetapi kata yang pertama kali beliau ucapkan adalah Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Seraya menangis, bersedih, bersujud dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena Umar bin Khattab tahu siksa neraka itu amat pedih apabila dia tidak mampu mempertanggungjawabkan rakyat yang sudah dipilih. Di dalam kepemimpinan Umar yang penuh tanggung jawab, yang hanya bermodalkan mencontoh kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, Umar telah mampu menaklukkan 3 imperium besar dunia, yaitu Romawi, Persia, dan Mesir. Logika sederhana kita, wajar bukan jika salah seorang pemimpin dunia yang menguasai wilayah sedemikian luasnya, setidaknya ia memiliki pakaian yang lebih dari 1. Itu pun ia tidak akan dikatakan korupsi ataupun memakan uang rakyat. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu an, seorang penguasa 3 imperium besar dunia, ia hanya memiliki 1 potong pakaian saja, dan itu pun lengkap dengan aksesoris 40 tambahan. Lalu bagaimana dengan pemimpin kita saat ini? Kita bisa lihat gerakan pembangunan di negara kita. Konsepnya setinggi langit, gaungnya menggema kemana-mana, tetapi hasilnya entah kemana. Kenapa? Ini semua terjadi karena krisis figur kepemimpinan. Di era reformasi ini, bukan figur-figur pemimpin sejati yang muncul, tetapi yang menjawab adalah oknum-oknum pemimpin yang haus kursi, haus pangkat, jabatan, bahkan popularitas. Rakyat butuh figur pemimpin yang betul-betul memikirkan rakyat, rela berkorban dan bertanggung jawab untuk rakyatnya. Untuk itu, marilah kita berdoa bersama agar pemimpin di Kabupaten Batubara ini dapat menerapkan konsep kepemimpinan dalam Al-Quran. Sebagai contohnya adalah Nabi Muhammad SAW. Agar Allah menjadikan negeri ini negeri yang barakatuh, thayyibatuh, wa rabbun ghafur. Sebagaimana cita-cita Bapak Bupati kita, Bapak Haji Oka Arya Zulkarnain SHMM, yaitu Batubara sejahtera, berjaya dan gembira. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.